Harta karun kerap menjadi istilah bagi penemuan benda-benda berharga seperti emas, berlian yang tertanam di dalam tanah. Namun sedikit yang menyadari bahwa nama itu merujuk pada sosok nyata pada zaman Nabi Musa yang bernama Korun. Seorang manusia yang ketenarannya bukan karena kebaikan, melainkan karena kesombongan dan nasibnya yang tragis. Korun sebenarnya adalah kerabat dekat Nabi Musa. Nama lengkapnya adalah Korun bin Yasor bin Kohits bin Lawi bin Yakub, yang merupakan putra paman atau sepupu dari Nabi Musa. Pada mulanya ia adalah bagian dari kaum Bani Israel yang soleh dan hidup dalam kesederhanaan. Suatu hari, Nabi Musa mengunjungi Korun di rumahnya. Melihat kondisi Korun yang sangat miskin dan memprihatinkan, Nabi Musa pun iba. Korun kemudian meminta Nabi Musa untuk mendoakannya kepada Allah agar diberi kekayaan. Atas izin Allah, doa itu pun dikabulkan. Korun diberi ilmu dan jalan untuk mengumpulkan harta. Hingga menjadi manusia yang paling kaya pada zamannya. Kekayaan Korun begitu melimpah, hingga gudang-gudang hartanya tidak terhitung. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 76, artinya, sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kaumnya yang beriman telah mengingatkan agar ia menggunakan hartanya untuk negeri akhirat. Allah berfirman dalam ayat 77, artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Acara ini dipersembahkan oleh
Pernah merasa hebat saat marah? Suara meninggi agar semua orang terdiam dan kamu merasa menang. Marah bukan tanda kekuatan, itu tanda hati sedang kalah oleh ego. Betapa banyak hubungan rusak hanya karena satu emosi yang tak terkendali. Betapa banyak pahala gugur karena lisan yang tak dijaga. Saat kita mampu menahan lisan, disitulah letak kemuliaan. Jika ingin benar-benar mulia, belajarlah tenang saat disulut amarah. Karena yang menang dalam hidup ini bukan yang paling keras suaranya, melainkan ia yang paling kuat menahan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Mudah-mudahan puasanya hari ini semuanya lancar. Ada yang sudah marah-marah nggak hari ini? Banyak. Wah, banyak, nggak boleh. Salah satu simbol melakukan puasa itu adalah menahan marah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, di puasa itu kan seperti yang sudah pernah saya sampaikan berulang kali, bahwasannya puasa itu adalah imsak, ya, menahan, mengendalikan. Jadi pada prinsipnya salah satu ciri-ciri orang bertakwa, gitu, tujuan akhir dari puasa itu kan la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ciri-ciri orang bertakwa itu. Salah satu, atau sebutlah salah 4 dari ciri orang bertakwa itu. Pertama, dia tentu bisa menahan marah. Kemudian kedua, dia rajin berinfak. Kemudian yang ketiga, dia memaafkan. Keempat, dia melakukan kebajikan. Nah, 4 ciri ini itu juga harus kita latih selama kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Karena esensinya seperti kita sekolah di madrasah. Puasa itu adalah madrasah buat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, Allah itu menyampaikan firman bahwasannya ciri-ciri orang bertakwa banyak sekali. Nah, salah satunya atau salah 4-nya adalah 4 yang saya sebutkan tadi. Ibu-ibu sekalian, coba kita tengok tadi, kita dengarkan surat Ali Imran 133. Ada prinsip namanya musari'ah, artinya bersegera. Jadi dalam surat itu, dalam ayat itu disampaikan, bersegeralah mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kepala, minum Panadol Extra baru, isi 4, harga terjangkau. Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya bila perlu, aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Memelihara kulit agar sehat. Nuriskin Ultimate. Aduh, redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol dari Faros. Aduh, redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol dari Faros. Aduh, redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol dari Faros. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bersama membangun tanah air dengan Mortar LM. Sakit kepala, minum Panadol Extra baru, isi 4, harga terjangkau. Ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Bulan di mana kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita. Supaya apa? Supaya kemudian kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Supaya kemudian dosa-dosa kita
yang pernah kita perbuat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya caranya kita berlaku dan menuju menjadi orang-orang yang bertakwa dengan 4 ciri yang tadi saya sebutkan, dan itu termaktub di dalam surat Ali Imran 133 dan 134. Sampai sini ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya. Monggo ibu, silahkan. Assalamualaikum Bang Daniel. Nama saya Hani. Saya mau nanya, gimana caranya menahan emosi yang meledak-meledak kalau melihat suami atau anak yang kelakuannya ngelus dada? Terus berdosakah saya kalau saya diam tapi saya sambil ngedongkol? Terima kasih Bang Daniel. Wah, ibu emang sering marah-marahin suami? Hah? Suka Pak. Emang suaminya ngeselin? Ngeselin. Wah, atau jangan-jangan ibu yang ngeselin? Ibu-ibu, dalam prinsip berpuasa itu kita diminta untuk menahan amarah. Kita diajarkan untuk mengendalikan amarah. Marah apakah boleh atau tidak boleh marah, tapi untuk sesuatu yang memang tidak benar. Ada cara marah yang benar, misalnya sesuatu misalnya membahayakan, sesuatu yang bersikap mengkhianati keesaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Marah itu harus dikendalikan. Makanya puasa itu mengendalikan marah. Jadi ibu-ibu kalau kesel dengan suami, ya omongin baik-baik, ngomong baik-baik. Tapi kalau kemudian bisa diomongin baik-baik, doakan dengan berharap pada Allah Subhanahu wa taala suami kita atau siapapun itu bisa berubah. Tapi ada satu lagi akhlak seorang muslim dan muslimah, yaitu memaafkan. Jadi kalau kita bicara tadi surat Ali Imran 133 dan 134 dengan ciri-ciri orang yang bertakwa, itu pertama menahan marah, kemudian kedua dia memaafkan, Bu. Jadi kita punya watak harus memaafkan. Jadi ketika kita mampu memaafkan, itu adalah level keimanan kita, level kesolehan kita yang lebih tinggi ketimbang menghukum. Oleh sebab itu, wajah orang Islam, wajah seorang Muslim itu adalah wajah yang ramah, dan bulan Ramadan itu adalah momentum terbaik untuk melatih kita mengendalikan amarah kita, untuk menghadirkan kesiapan kita untuk memaafkan, dan kemudian terbiasa dengan infak, sedekah, dan melakukan hal-hal kebajikan untuk sesama, terutama untuk keluarga kita. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan, walaupun pasti tidak mudah. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Saya juga nggak mudah. Oleh sebab itu kita latihan bareng, bareng. Kita pastikan kita menjadi pribadi yang tidak mudah marah, pribadi yang mudah memaafkan, pribadi yang rajin bersedekah, dan pribadi yang menyampaikan kebaikan atau kebajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.